Ini kalian kalau ndak kuat beli kambing, kayaknya mahal kan. Beli ayam. Ndak kuat beli ayam, beli telur ayam. Kalau nggak kuat Niatkan berkurban. Kalau sudah bisa lebih utama kambing, ngapain pakai yang lain? Ya sudah saya pakai logika itu, saya pakai telur saja. Yang pertama itu gak boleh buta. Oh ya. Mau buta sebelah. Itu kenapa yuk Bung? Kok gak boleh buta? Iya gimana? Ini tuh kan nanti datang Bung. Mau bersaksi di hadapan Allah. Gak bisa bersaksi ya? Bukan gak bisa bersaksi. Dia mau jalan ke akhirat. Kok sampai neraka ini? Mana orang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel KIO. Kulaan isi otak. Yang semoga apa yang dikulak pada malam hari ini adalah barang-barang yang masih fresh. Barang yang bagus. Tapi kalau fresh gak ada ya dalam agama ya. Ya semoga dibeli aja sama orang. Kalau fresh gak ada sih dalam agama. Apalagi soal ibadah ya. Karena semuanya kuno. Agama kita ini mayoritas agama ini agama kita takut kepada yang baru. Takut bid'ah lah, ya, takut bid'ah, takut hal yang baru. Ya, apalagi takut soal ibadah. Dikecam oleh Rasulullah besok di hari kiamat. Karena kalau ibadah tidak mungkin ya. Iya. Kalau sholat misalnya versinya pakai gaya olahraga gitu kan tidak mungkin. Gak mungkin. Iya. Jadi kalau memang nuansanya ibadah, ya hal yang tidak baru lagi. Tapi anehnya orang itu, manusia itu kan wataknya bosen. Sesuatu yang berulang-ulang itu pasti bosen. Harusnya ya. Tapi mayoritas orang yang dalam tanda kutip taat atau sedikit taat di dalam beragama, tidak ada yang bosan sholat. Itu bedanya. Males iya ya. Males iya. Tapi bosen enggak. Itu bedanya iman guys. Iman sama yang lainnya. Iya. Kalau HP itu bukan iman. Kewajiban. Ya itu anehnya ya. Kita kayak sholat itu sehari 5 kali loh. 5 kali. Itu sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Bahkan di agama yang lain kan ibadahnya 1 minggu 1 kali itu. 1 minggu 1 kali. Harusnya tidak bosen ya. Tapi masih aja ada yang bosen ya. Seharusnya yang bosen itu kita kan. Iya. Tapi ya keren berarti keimanannya. Maksud nyenggol-nyenggol. Keimanan kita ini berarti keren ya. Ya alhamdulillah. Seandainya pun mungkin Nabi itu menerima dulu. Bahwa kewajiban sholat 50. Ya mungkin kita. Tetap sholat. Karena sudah dari kecil, kamu kalau gak sholat saya pukul Anda. Tapi entah ya, apakah itu gara-gara doktrin yang benar-benar sangat dalam gitu. Pasti, sehingga kita gak enak gitu. Kalaupun sholatnya kodok ya tetap harus sholat. Nah itu hikmah yang disebutkan oleh ulama, hikmah syariat. Hikmah syariat apapun. Salah satu kenapa kok alasan dibalik kenapa kok dibuat syariat, bukan alasan, tidak bisa dijadikan alasan. Hikmah dibalik dibuatnya syariat apapun termasuk sholat, ya agar orang tahu bahwa dia punya Tuhan. Nah, ya. Gitu Joey. Tapi tentang ibadah itu kemarin aku baca-baca menemukan hal yang menarik bagiku. Bukan menarik tapi membekas lah kepadaku. Jadi ceritanya Nasruddin Hoja. Oh ya oke. Jadi Nasruddin Hoja ini tengah malam ingin beribadah ke masjid. Karena tengah malam dulu kan penerangan juga kurang baik. Tergesah-gesah lah si Nasruddin ini. Jadi masuk masjid, sholat, doa cepat-cepat keluar. Itu bukan takut ya. Kalau saya takut. Salah apa? Intinya dia tergesa-gesa gitu.
pada saat itu juga ada pemuka agama di sana. Ditegurlah sama pemuka agama ini. Hei Nasruddin, coba kalau sholat itu yang benar. Benar dalam artian khusyuk, Iya, iya. pelan-pelan, doa. Itu doa yang gak usah kesusu-kesusu. Santai. Akhirnya diulangilah sama Nasruddin. Setelah diulangi, pulang Nasruddin. Tadi pemuka agama tadi itu nyapa lagi. Lihat, tidakkah kau merasa ibadahmu yang kedua itu lebih Tuhan dengar, lebih Tuhan terima. Gitu. Daripada yang pertama. Daripada yang pertama. Nasruddin mikir, kayaknya enggak juga. Sepertinya enggak juga. Kok bisa? Iya, karena ibadah saya yang pertama saya lakukan karena Tuhan. Sedangkan ibadah yang kedua saya lakukan karena dirimu. Itu jawaban yang sangat bagus. Dan itu mungkin banyak bagaimana ibadah-ibadah di zaman sekarang ini, Bung. Iya. Ibadah-ibadah yang murni karena Tuhan itu sulit. Apalagi haji. Sehingga harus banyak dimotivasi oleh hadis-hadis Nabi. Bukan hanya gitu itu. ya. Termotivasi oleh lingkungan saya ketahuan ibadah. Iya. Jadi secara perlu sosial. afirmasi dari orang bahwa Saya dia beribadah. itu orang yang beribadah gitu. Beribadah. Sama kayak sekarang nih Bung nih. Kurban. Ya benar. Kurban itu kalau di lingkunganku itu ketahuan siapa yang kurban. Cara sosial itu ada riaknya lah gitu lah ya. Bahasa yang lebih mudah dipaham. Enggak. Menunjang untuk riak. Bukan menunjang Bung. Gimana? Emang riak. Jadi mungkin penonton akan tahu arah pembicaraan ini kemana. Iya. Tapi kalau di daerahmu gimana? Apakah itu Oh iya Bung, panas-panasan Bung. Kemarin ya saya mau cerita. Iya gimana? Jadi di daerah saya. Ya langsung lah. Kemarin saya mengadakan rapat. Gak enak sih. Saya takut kedengar oleh orangnya. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Ini mungkin hanya godaan setan yang terbisik ke saya. Oh iya iya kan? Iya. Sudut Bukan, pandangmu juga. Iya, sudut pandang bukan gue. orangnya. Kamu kok ngejudge orang jelek. Ya gini. Kumpul lah ya. Dan itu di kumpulan itu membahas persoalan pelaksanaan Idul Fitri mulai dari imam, nida, bilal, siapa sampai ke kurban. Dan salah satu pembahasan di kurban itu yang dibahas adalah siapa aja nih yang mau kurban. Dan yang kumpul itu guys, banyak orang kaya. Pemuka ekonomi lah ya. Tokoh-tokoh ekonomi di daerah ini. Jadi awalnya PT ini yang mau kurban. Pokoknya PT pertama guys. Mungkin kemudian yang satu nyaut, saya dah mau kurban juga. Yang satunya nyaut. Jadi tapi ada satu waktu sebelum saling nyaut, itu ada waktu yang sama-sama diam guys. Mikir dulu ya. Ini siapa? Mau kurban dah ya gitu. Sampai bahasanya kemarin itu, saya mau kurban sapi, kalau kamu kurban kambing yang lempo yang gemuk, bukan yang kurus. Ayo gitu sambil nantang-nantangan. Dari satu sisi oke, ada sisi riaknya ya, tapi di sisi yang lain bagus kan. Saling memotivasi untuk berbuat baik. Itu kan. Berlomba-lomba di dalam kebaikan itu bagus. Karena aku pernah kalian ibadah ada usaha, ada riak di dalam kurban. Riak. Sholat yang penting banyak. Sholat apa-apa. Yang penting kamu banyak berkurban gitu. Gini, tentang riak ini juga saya pernah punya pengalaman dari guru saya. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa riak itu adalah hal yang tak bisa kita kuasai. Enggak bisa diukur. Ya, karena itu muncul dari setan, bukan dari kita. Gitu ya, kalau kita lihat dari aspek sufinya lah. Itu muncul dari setan, bukan dari kita. Setan mengendalikan hawa nafsu sehingga kita riak. Sehingga tidak bisa kita kuasai. Oleh yang kita bisa kuasai adalah
menipu ria itu sendiri, menipu setan itu sendiri. Oh iya iya. Jadi Iya, iya, awalnya kamu walaupun ada bisikan untuk ria dalam ibadah apapun, tidak apa-apa, sholat aja. Untuk misalnya Ya biar udah gitu. dianggap kiai, misalnya. Dianggap orang baik misalnya. Tapi nanti di akhir ketika akhir pelaksanaan itu maka niatkanlah itu lillah. Sekalipun lillahnya itu sangat berat gitu loh. Dan gini juga kalau sudut pandangku ya. Heeh. Ya itu tidak dapat diketahui. Iya. Kayak contoh misalnya aku moro-moro di sini bilang aku tadi habis khataman sendirian dari juz 1 sampai juz 30. Emang tahu bahwa niatku adalah ria, ingin kan nggak ada yang bisa Iya, ngoreksi nggak ada yang bisa ngoreksi Nggak hati. ada, ya udahlah. Tapi itu bagus kalau ria di dalam kurban itu sangat bagus. 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 Dan sekali. ini juga Bung, ria itu yang salah sebenarnya adalah mengatakan orang itu ria. Gimana dia bisa mengatakan Iya, orang itu. lain ria? Sementara ria itu domainnya di hati. Itu salah. Iya makanya. Kalau menyampaikan dalam kajian-kajian oke, iya kan? Tapi kalau nggak Menjelaskan. boleh ria kamu gini. Ya emang nggak boleh ria. Tapi dari mana kamu tahu aku ria? Ya kalau saya sih begini, ya sudah saya ria. Tapi kalau di kampung-kampung itu memang jadi satu kampung. Karena kurban itu kayak dicari memang siapa Iya, nih iya, yang iya. kurban. Akhirnya diketahui gitu. Tapi mungkin ada juga di daerah-daerah penonton mungkin. Kedepanan Bung, mungkin takut kena potong videonya. Oh iya. Nah, sip. Mungkin di daerahnya teman-teman itu ya memang sembunyi-sembunyi misalnya ngasih beli. Kan ada itu yang memang penjual sapi yang dia menjualkan sapi kepada 7 orang. Oh. Itu. Yang entah orang itu siapa, kadang gitu. Tapi persoalan kurban itu sebenarnya gimana sih? Apakah kurban itu wajib gitu? Oke. Hukum kurban itu, karena barusan ada yang viral kan di media sosial yang mengatakan bahwa kurban itu wajib katanya. Menurut jumhur ulama. Ah, Itu tolong digarisbawahi, itu jumhur ulama menurut golongan mereka ya. Bukan menurut golongan yang kita, versi kita. Nahdlatul Ulama Ya, lah. Nahdlatul Ulama. Kalau yang di golongan kita, karena sudah nyenggung golongan lain ini, yang jumhur itu mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat, gimana kalau mau dibahasakan itu, yang sangat disunahkan, Dianjurkan. dianjurkan. Kalau Anjuran yang hampir- ditinggalkan itu makruh. Bahkan sangat makruh, bahasanya gitu. Kalau ditinggalkan itu sangat makruh. Gitu Bu. Kalau sendiri Bu, kurban ini kan identik dengan sapi dan kambing. Sebenarnya ada enggak misalnya kuda, kijang, boleh enggak? Komoditi kurban ini apa sebenarnya? Iya, Apakah iya, iya. hanya tertentu kepada sapi sama kambing aja? Gini Bung, mayoritas ulama lintas madhab berpendapat bahwa yang hanya bisa dikurban itu tertentu. Ah, Yang pertama yang paling utama mm-mm. ini adalah unta. Sekalipun menurut golongan yang tadi saya sebutkan itu adalah kambing. Kambing. Hanya berdasarkan dalil Jadi bahwa yang Nabi itu pernah pakai pertama, kambing. Yang pertama paling utama adalah Paling utama adalah unta. Yang kedua Sapi. sapi. Yang ketiga kambing. Berarti dari banyaknya daging kayaknya. itu ya. Dari banyaknya Dari daging. banyaknya daging. Karena kan hikmahnya kurban kan ingin Ya, orang-orang yang tidak bisa makan daging biar bisa pada hari makan. itu bisa makan juga sama seperti orang yang bisa makan daging kan gitu. Tapi menurut pendapat lain, bahkan pendapat yang ekstrim ini, kita harus jujur secara intelektual lah. Kurban itu tidak hanya tertentu kepada 3 hewan 3 tadi. itu. Bisa di bawahnya itu ayam. Bahkan telur ayam. Iya sungguhan ini. Bahkan itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri tuh yang mengatakan itu. Sebentar. Bu. Jadi kepada para pemirsa, ini kayaknya harus diupload sebelum Idul Adha. Oh iya. Berarti hari Kamis ya? Iya. Ini kalian kalau tidak kuat beli kambing, kayaknya mahal kan. Beli ayam. Tidak kuat beli ayam, beli telur ayam. Kalau nggak kuat Niatkan
berkurban. Nah, kalau nggak kuat kalian beli telur, kalian kurban sendiri. Tapi beneran itu Bung, di mana Iya. Bung? Iya Nggak benar ada Sungguhan. kamu. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Referensinya ada di kitab Baijuri Bung. Ada kitab Baijuri. Bisa dilihat lah teman-teman santri bisa dilihat. Oh ya soal nanti itu. aku berarti nyembelih ayam nih di rumah ada 4 lah ayamku. Kalau saya pakai logika tetangga sebelah katanya yang mengatakan bahwa kambing itu lebih Lebih, utama daripada yang lain. Kambing. Karena ngapain katanya? Kalau sudah bisa lebih utama kambing, ngapain pakai yang lain? Ya sudah saya pakai logika itu, saya pakai telur saja. Tapi by the way saya belum pernah kurban. Saya belum pernah berkurban. Iya sama. Ya tapi kita kan sekarang belum siap lah. Belum Bukan mampu. belum siap. Kalau aku belum mampu. Tidak pernah makan daging. Kalau aku kan belum mampu untuk berkorban ya udah aku niatkan insya Allah besok. Kok niat masih insya Allah ya. Itu sudah double. Ya tapi paling tidak pakai ayam lah. Aku kan besok mau nyembeli ayam lah. Kurbannya yang insya Allah atau niatnya itu yang insya Allah. Tapi gini. Pertanyaannya gini. Ini kan tadi esensinya adalah ingin memberi makan kepada fakir miskin ya kan. Agar yang tidak biasa makan daging bisa makan daging. Bisa makan daging. Gitu. Boleh nggak misalnya kita kurban itu bukan nyembelih sapi atau kambing atau Apapun itu. apapun itu tadi. Hewan ya. Hewan. Tapi beli dagingnya. Beli dagingnya. Jadi aku punya 100.000 nih. Eh. Ya kalau kambing kan nggak mungkin ya kan. Ya ayam aja, aku beli daging ayam. Gitu. Cuman aku gak mau repot. Gitu kan ya. Gimana? Sulit mau jawab. Enggak gini. Bahwa ibadah itu, karakter ibadah dalam fikih itu harus punya karakter yang tak boleh dihilangkan. Sholat secara bahasa itu bermakna mengingat, Doa. Bung. Doa. Doa. Dan doa itu kan secara bahasa kan mengingat. Berzikir. Maka kalau pakai logika itu, kita bisa artikan bahwa sholat juga tidak apa-apa kan. Gimana kalau yang penting ingat. Yang Doa, penting ingat yang ya. penting ingat Tuhan. Tapi tidak bisa gitu Tidak ya. bisa. Ibadah itu memang punya aktivitas-aktivitas yang menjadi karakteristiknya dia. Karena itu kan ibadah itu kan perwujudan penghambaan kita kepada Tuhan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau beli sapi itu bukan berkurban. Daging sapi, daging sapi atau kambing itu bukan berkurban, Bung. Itu beli daging. Sedekah. Sedekah. Jadi tidak bisa dikatakan kurban. Bahwa pahalanya misalnya mau dikatakan seperti kurban, itu bagi saya banyak dalil-dalil yang mengatakan sodako itu lebih baik daripada apapun, bisa lah diarahkan ke sana. Itu terserah Tuhan soal pahala itu. Cuman kurban ini sekali lagi itu salah satu ibadah yang punya karakter. Punya Ya, karakter. harus nyembelih lah Harus intinya. nyembelih. Harus nyembelih. Karena begini Bung, menurut hadis yang sahih juga. Hadis yang sahih diriwayatkan dari Aisyah di hadis At-Tirmidzi. Ini juga mau saya jadikan materi khutbah sebenarnya. Saya mau pakai bahasa Arabnya takut salah. Gak Jadi, usah lah. tapi enggak apa-apa sebenarnya Oh, salah iya, sih. boleh. Kenapa sih? Baca Al-Quran salah aja enggak apa-apa. Yang penting enggak disengaja kan. Ini menguji hafalan saya, nanti Ya. dikoreksi saja, Ya. dikritik saja lah. Berkata seperti ini, ma min amalin amila adamiun salbudabung. Pokoknya begini. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang lebih dicintai oleh Allah daripada berkurban. Ihraqud dami, mengalirkan darah. Jadi itu Nah. dianggap ibadah yang sangat wow. Kenapa? Alasannya, ini alasan tidak logis sebenarnya ya. Ini hikmahnya, ibadah. Karena nanti di hari kiamat, hewan-hewan kurban itu akan datang. Kalau saya takut itu. Akan datang katanya. Tanduk-tanduknya. Dagingnya semuanya akan datang, akan bersaksi Bahwa bahwa saya ini penghambaannya kuat kepada Allah iya. gitu ya. Saya ini
bersaksi bahwa dia pernah berkurban saya gitu kan. Jadi tolong jangan dimasukkan neraka. Dan juga katanya ini juga katanya hadis, ketika darah itu disembelih, sebelum darah itu netes ke bumi, itu darah itu sudah sampai ke Allah duluan. Nah itu. Berat. Tapi Bung. hal-hal yang kayak gitu motivasi memberi itu memang sangat kuat. Ya, Aku dipakai kemarin sama orang-orang kaya. aku kemarin itu baca di Usuria. Heeh. Di Usuria itu juga ada hadis kayak gitu bahwa maknanya artinya motivasinya bahwa orang yang bersedekah itu sebelum diterima oleh orang lain itu diterima sama Allah duluan katanya. Bahkan kalau mau bagi kita nih yang malas-malas mau beribadah. niat ini. Niat kan hanya di dalam hati. Itu sudah dicatat, Bung. Besok akan bersaksi. Akan ada Al-Quran misalnya. Akan ada hewan yang mengaku-ngaku saya sudah disembelih oleh firman. Gitu. Karena hanya persoalan niat. Niat itu pasti akan dicatat oleh Tuhan walaupun tidak dilakukan masih. Tapi gini Bung, kan kalau di berkurban itu kan ada syarat-syaratnya. Maksudnya di dalam komoditi kurban ini seperti kambing dan sapi tadi. Katanya kalau misalnya tidak boleh, tidak ada telinganya. Ya. Tidak boleh gimana itu? Ini Bung, dalam lintas madhab bisa saya simpulkan, tadi saya juga membaca bahwa ulama semuanya sepakat hewan yang disembelih itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang disepakati nih, ya. Berarti yang saya tidak sebutkan itu diperselisihkan. Khilaf di kalangan ulama. Yang pertama sudah mencukupi umurnya. Jelas kalau itu. Dan soal umur itu masih berselisih juga sebenarnya. Oh. Kalau yang kita pakai jumhur ya, mayoritas ulama. Kalau unta itu harus berumur 5 tahun masuk ke dewasa lah. Pokoknya di setiap hewan dewasa. 1 tahun berumur 2 tahun. Kalau kambing kibas, kambing kacang 2 tahun berumur 3 tahun. Sapi umur 2 tahun. Tidak bisa empek itu. Empek bahasa Madura apa sih? Anak sapi iya, ya. Anak sapi. Nah gitu. Pertama umur. Yang kedua sehat. Tidak sakit. Sakit apapun. Sakit corona. Atau sakit apa yang kemarin. Ada lato-lato. Apa itu? Serius, ada sakit lato-lato. Apa lato-lato? Sakit lato-lato ini yang sedang trending sekarang Gimana? penyakit sapi. Jadi ada benjolan-benjolan di sapi. Itu bukan lato-latonya ya? Bukan. Karena milik lato-lato. Kayaknya kayak gitu. Karena mirip lato-lato dinamai sakit lato-lato. Gitu. Sebenarnya sakit-sakit yang dipastikan sakit itu akan menyebabkan dia mati. Atau menyebabkan orang yang makan nanti bisa tertular. Gitu. Kalau misalnya dokter bilang, oh ini cuma sakit pusing. Sapinya pusing, gak apa-apa. Nggak akan menyebabkan dagingnya jelek. Kalau masalah tadi, kecatatan itu Bung. Apa itu? Cacat, ini yang ketiga Bung. Ya gak boleh cacat. Cacat ini ada 4 yang disepakati oleh ulama. Yang pertama ini nanti dikoreksi ya teman-teman ya. Yang pertama itu gak boleh buta. Oh ya. Mau buta sebelah. Itu kenapa yuk Bung? Kok gak boleh buta? Iya gimana? Ini tuh kan nanti datang Bung. Mau bersaksi di hadapan Allah. Gak bisa bersaksi ya? Bukan gak bisa bersaksi. Dia mau jalan ke akhirat. Kok sampai neraka ini? Mana orang ini? Bukan. Gak boleh buta. Dia nyampe ke surga. Nyari orangnya gak ada. Kok hitam ini? Ya. Terus itu ya. Kemudian yang memang jelas-jelas itu ya. Yang kedua pincang. Pincang ya Bung ya. Pincang, gak boleh pincang. Oh benar alasanku tadi dah. Iya bener itu. Nanti ketika waktunya persaksian orang yang pincang ini gak sampai. Gak nyampe itu kambingnya itu. Ada di pertama. Apalagi di Sidratul Muntaha itu. Iya jauh. Satu helai rambut gitu ya. Dipisah jadi 7. Jatuh itu. Jadi kambing panggang. Terus yang ketiga. Yang ketiga picek tadi sudah ya. Ya. Terus apa lagi? Pincang. Terus apa lagi? Saya kok lupa ya Bung ya. Itu sih sakit tadi. Sakit sebenarnya. Oh itu termasuk ke ya, cacat fisik. Sakit.
Kemudian yang keempat ini apa namanya? Tanduk itu Bung. Enggak. Yang keempat itu ini dia sudah tua renta. Sampai kalau bahasanya itu sumsumnya hilang. Oh, tua gelu. Tua gelu. Sudah sangat tua. Kemudian mau mati ini dah saya kurbankan. Tidak bisa itu Bung. Berarti selain Yang empat itu berarti ikhtilaf ya. Misalnya tanduknya patah, kupingnya patah. Itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang gak bisa, ada yang bilang bisa. Tapi bahaya Bung kalau misalnya kayaknya harusnya dimasukkan itu. Misalnya budek. Itu bahaya itu. Oh iya. Bisa tidak sampai juga itu. Bisa kan dipanggil kan? Dipanggil. Kambing. Gak sampai. Itu bisa tidak sampai itu. Berarti harus dikuatkan pendapat yang ini ya. Yang mengatakan tidak itu. cukup ya. Iya itu. Dan seharusnya sih kalau kamu kambingnya budek gitu jangan tidak usah dikurbankan selain alasan tadi. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan alasan itu. Alasan yang kedua adalah masa kamu mau memberikan sesuatu yang tidak baik lah. Nah, untuk Allah ya. Allah. Harusnya sempurna ya kan. Jangan untuk Allah lah. Untuk temenmu, untuk tetanggamu yang fakir miskin itu loh. Siapa yang mau yang ngasih mikirin telinga? kayak gitu ya. Siapa yang masuk ke telinga? Orang nanti yang dibagikan dagingnya. Oh iya gitu ya. Itu Bung. Jadi tapi memang ada orang-orang yang menjadikan kurban ini sebagai investasi Bung. Bukan hanya investasi akhirat. Kalau mayoritas orang itu kan menjadikan ini investasi akhirat. Ada satu channel YouTube yang hewan kurbannya sudah berbulan-bulan lalu dikontenin Bung. Oh. Itu dari harga sapinya dengan hasil kontennya. Naik itu ya. Nah itu. Itu lebih mahal kontennya daripada sapinya. Jadi harusnya yang dikurbankan adalah kontennya. Hasil kontennya. Jangan sapinya. Sapinya ikut kerja. Iya. Kamu mending sodakokan uang gitu kan. Uangnya YouTube itu kamu sodakokan. Tapi ini terus tadi tentang syarat-syarat yang ada pada hewan. Kalau penerima kurbannya apakah tertentu atau terserah, yang penting ada di kampung itu gitu. Sebelum itu siapa nih yang berhak berkurban? Itu dulu. Oke, yang berkurban. Apakah hanya orang muslim? Berarti ada Bung pendapat. Ada Bung. Gimana. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya gimana? Teman-teman. Lintas madhab tapi Indaya keluar dari 4 madhab. Bahwa ada yang mengatakan selain ini termasuk fikih progresif sih. Alasannya masuk akal. Termasuk saya. Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya orang muslim yang bisa berkurban. Bahkan minimal itu mengatakan ada yang kafir dhimmi. Kafir dhimmi lah. Kalau kafir harbi kan sapinya ditumpah untuk perangin orang muslim. Ya non muslim sekarang. Ya non muslim sekarang. Karena tidak banyak yang tidak harbi kan. Jadi kepada guru kita bersama. Coki Wardede. Anda kalau mau mendapatkan nilai-nilai Islam, iya kan ya? Iya. Kan kamu dicatat pahala nanti. Tapi dosamu lebih banyak. Jadi memang ada ya pendapat bahwa iya. non muslim boleh juga berkurban. Karena alasannya ibadah kurban ini sama kayak zakat. Lebih condong ke sosialisnya. Daripada vertikal ya. Hubungan vertikal atau spiritualnya kepada Tuhan. Gitu. Terus kepada yang tadi itu Bung. Yang mustahik, penerima. Nah, dengan alasan ini maka ulama kebanyakan bahkan jumhur ulama 4 mazhab ini sepakat berpendapat bahwa 2/3 dari hewan kurban yang sunnah ya, bukan yang dinadarkan. 2/3. Iya. 2/3 dari hewan kurban yang sunnah itu haknya khusus wajib diberikan kepada fakir dan miskin saja. Berarti misalnya di kampung itu fakir miskinnya sedikit tuh. Kasih banyak berarti. Iya. Enggak harus dikasih. Enggak dikasih panitia misalnya. Panitia sudah kaya misalnya. Hanya gara-gara motong sapi atau motong kurban itu
dia minta bagian lebih itu bagiku salah. Menyalahi prinsip dari kurban itu sendiri. Tapi adakah pendapat, karena ini tidak mungkin kan. Hmm. Pendapat yang mengatakan bahwa harus kepada fakir miskin itu sulit untuk diikuti kan. Kan Bung, begini. Fakir miskin dalam Kurban. konteks sekarang itu harus juga diperhatikan. Oh iya benar. Iya benar, kan? benar. Fakir miskin dalam konteks kurban adalah dia yang tidak bisa makan. Jarang lah. Jarang makan daging. Saya kira itu banyak lah. Banyak itu. Masih ya, bisa benar. menjangkau kepada masyarakat Indonesia. Ya ke saya juga satu, bisa. Salah satu ciri Indonesia yang tidak akan pernah hilang adalah Kemiskinan yang selalu meningkat. Ya, bukan cuma kemiskinan yang selalu meningkat. Ini juga Bung. Dan sepertiganya, tadi kan 2/3 lebihnya ya. Sepertiganya kalau sunnah itu lebih baik. Disunahkan untuk diambil sendiri orang yang berzakat dan diberikan kepada keluarganya. Berarti dinikmati. Daging kurban itu tidak apa-apa dimakan oleh yang berkurban. Iya, selama itu bukan nadar. bukan wajib ya, bukan kurban wajib ya. Kurban wajib itu maksudnya kalau bernadar itu jadi wajib kan. Kalau nggak tahu nadar, tanya Coki Pardede. Kalau ini Bu, misalnya kan ada banyak di dalam, utamanya di Indonesia banyak sapi lah. Sapi itu yang dimanfaatkan bukan hanya dagingnya, tapi lebih-lebih kulitnya. Itu sangat berharga. Kalau mau dijual, setahu aku bisa 200.000. Kemarin bahkan di sini tuh 500 Bung. 500.000. Mungkin 4 sapi. 4 sapi. Tambah kambing sih pastinya. Itu gimana itu? Apakah apa tadi kulit Menjual tadi kulit itu atau gimana yang tidak cara akan pasti dikasihkan ke cara pengelolaannya itu, apakah tetap harus diberikan kepada fakir miskin atau dijadikan upah bagi yang mengelola, yang jadi panitia? Memang ada hadis Nabi Bung yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual kulit. Tidak boleh. Tidak boleh menjual kulit. Tapi enggak, itu tidak boleh menjual kulit secara umum apa dalam kurban? Dalam kurban. Maksudnya dalam kurban. Ketika hewan itu sudah dijadikan kurban itu tidak boleh dijual kulitnya. Tidak boleh dijual kulitnya. Tapi tentang hukum menjual kulit itu sendiri di kalangan ulama, walaupun hadisnya seperti itu ya, jelas-jelas kayak gitu, itu masih ada perselisihan karena berbeda sudut pandang tentang memahami hadis Nabi. Yang pertama mengatakan ya sudah ambil dohirnya saja, hadis Nabi mengatakan seperti itu ya berarti tidak boleh dalam keadaan mutlak. Tapi yang mengatakan boleh, wah itu kenapa kok Nabi mengatakan itu tidak boleh? Karena pada waktu itu kulit masih diperlukan. Oh, pakai untuk baju, untuk beduk misalnya pada waktu itu atau untuk apapun lah. Masih banyak bisa dimanfaatkan. Kalau sekarang siapa mau pakai kulit itu? Ya sulit pemanfaatan itu hanya perusahaan-perusahaan yang jual kerupuk kulit. Sekalipun menurut mazhab Syafi'i yang mengatakan ini pendapat kedua yang memperbolehkan itu lemah. Tapi menurut pendapat mazhab lain itu ini yang unggul. Ini yang unggul. Ya karena mungkin mutakhirin. Ya mutakhirin, ulama-ulama yang baru-baru. Baru-baru ini. Karena tahu bahwa fungsinya kulit itu lebih berfungsi, lebih bermanfaat ketika kayak dijual. Tadi itu gimana pentasarufan kulitnya itu. Bagaimana cara mengelola kulit itu. Apakah boleh untuk dibagikan ke panitia atau diikutkan kepada pembagian daging? Sebenarnya sama. Tetap ikut kepada pembagian daging karena kulit itu bagian dari kurban ya. Kurban. Sehingga wajib diberikan kepada fakir miskin. Tapi bagiku kalau memang fakir miskin di sana sudah cukup, masa mau diberi 10 kilo? Ya. Itu kan berlebihan lah bagi dia. Iya, nanti buat apa juga? Gak punya malah kulkas. Dijual sama dia. Gak punya kulkas lagi kan. Mau ditaruh busuk nih. Ya, makanya maksud saya bukan saya tidak memperbolehkan itu diberikan kepada panitia atau orang-orang yang bukan fakir miskin. Tapi lebih didahulukan fakir miskin. Karena ada yang pendapat ketiga ini, 1/3, bukan 2/3-nya ya. 1/3 itu boleh diberikan kepada muslim-muslim yang kaya. 2/3-nya untuk fakir miskin. Itu kan
Artinya menunjukkan bahwa lebih didahulukan. Dahulukan yang fakir. Nah, panitia itu belakangan, jangan depan-depan. Itu yang saya ingin utarakan kepada panitia-panitia itu loh. Ya kenapa kamu tidak utarakan di sana? Nah, ketika saya utarakan, banyak yang nyarodeng bahasa Maduranya. Tidak enak. Kamu siapa anak kecil? Begitu. Pokoknya kebenaran kalau dia tidak dibarengi sosok, sudah selesai itu. Kayak aku suruh ngomong di sana. Jadi apa? Gak jadi apa? Ya gitu. Kemudian tentang kurban ini lagi. Sebenarnya boleh nggak sih? Kurban itu kan identik dengan dipotongnya hewan setelah sholat id. Misalnya boleh nggak? Ada nggak pendapat yang ya udah terserah mau dipotong kapan? Misalnya kayaknya gabut nih sebelum lebaran gitu. Iya. Hari sebelum lebaran biar besok tinggal bagi-bagi gitu. Gimana itu? Kalau sepanjang aja lah, jangan sependek. Sepanjang yang saya baca. Pengetahuan kamu. Ngapain itu malu-malu. Sepanjang yang saya baca, ulama itu sepakat bahwa waktu mulai kurban itu dari sholat id. Oh ya oke. Sholat id berarti jadi ada fajar ya dari berarti subuh. ada yang sholat, ada yang potong kurban. Ya boleh. Sebelum sholat malah. Sebelum sholat misalnya jam-jam sekitar jam 4 gitu, jam 5 boleh lah. Pokoknya sudah masuk waktu subuh ya apa kamu goreng-goreng. Tapi ada yang mengatakan bahwa setelah sholat id juga ada. Waktu mulainya ini Waktu mulainya tapi mereka sepakat. Kalau akhirnya ini banyak sekali pendapat. Yang paling ekstrim lah. Yang paling ekstrim. Setahun lagi. Kalau setahun lagi tuh nanti malaikat nyatetnya itu bingung. Ini kurban yang kemarin atau kurban yang sekarang ini. Gimana? Ada yang berpendapat yang mayoritas ya itu hanya sampai hari tasyrik 13 Dzulhijjah. 3 hari berarti 4 hari sama tanggal 10. 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Ya. Setelah itu tidak bisa kurban. Ada yang mengatakan bahwa iya memang waktu kurbannya di sana tuh. Tapi memberikannya bisa lebih dari itu. Tapi busuk mungkin ya. Iya bisa busuk. Ada yang berpendapat kurban itu boleh sampai habis Dzulhijjah. Iya, sampai Dzulhijjah. Pokoknya nggak nyampe Dzulhijjah lagi gitu. Karena biar malaikat tidak bingung. Oh gitu. Karena kan jadi itu komprehensif kayaknya. Al-Maghfurlah. Almarhum Kiai As'ad. Oh iya. Wah itu sampai ke maulid itu Bung. Sampai ke maulid. Katanya gak ada, kamu nemu di mana? Kamu nemu di mana kamu itu? Yang bener kamu. Ini apa yang saya katakan. Ini Kidofir. Ceritanya itu Kidofir mencari makhot itu tidak nemu. Tidak nemu ya, Kidofir. Kalah berarti Kidofir. Saya enggak. Ini termasuk fikih minoritas. Tapi ada beneran. Ada. Dan itu diutarakan oleh dokter siapa yang keren? Wahbah Zoili. Bukan Bung. Usman Kordowi. Bukan dosen kita. Tapi dosen terbang. Pak. Ya Allah orang Jakarta. Akil Munawar. Bukan. Ya itulah. Lupa saya. Nafis. Kan yang dulu Jil. Oh Ulil Absor. Kan satunya. Pak Muksid. Lupa saya Allah. Pak Muksid Ghazali. Beliau menulis tentang kebenaran pendapat Kiai As'ad. Iya, Kiai As'ad itu kan dulu pernah menunda kurban. Iya. Bukan menunda kurban. Bukan hanya dulu, sering. Oh. Sering itu Bung, sering. Karena di pesantren kita dulu itu, yang kurban itu bisa sampai 50 sapi. Nah, beliau itu bukan mencarikan pendapat Bung. Karena memang sulit pendapat itu ditemukan. Tapi beliau mencoba istinbat, mencoba menggali hukum dari dalilnya sendiri. Iya, tapi gini. Kalau misalnya sepakat orang-orang bahwa di dalam nuansa ibadah yang ada nuansa sosial, nuansa bukan hanya vertikal saja, harusnya memang logis itu. Logis. Karena gini misalnya. Kalau di satu kampung kan gak mungkin dikasih ke kampung yang lain kan. Iya. Sedangkan di kampung itu ada 50 sapi.
Gimana itu kalau misalnya harus diselesaikan dalam 3 hari, 4 Iya, hari tidak itu? mungkin kan. Tidak mungkin. Dan itu tidak progresif. Tidak progresif. Makanya Tidak sosialis. Jelas. Panitia-panitia yang progresif harusnya misalnya ada, ya kalau sampai 50 sapi itu kan jarang. Ya, Di desa-desa mungkin ada sampai 5 lah. 5. Aku rasa di penonton itu nih ada juga sampai 5 mungkin di desanya. Lebih bahkan. Bahkan mungkin lebih. Kalau di kota-kota itu Kalau saling aku berlomba-lomba itu. Kayaknya sebulan sekali lah. Biar enak fakir miskinnya gitu. Iya, iya, iya. Masa Ya, cuma habis- makan daging 1 tahun 1 kali ya? Ya, jadi bisa sampai 5 bulan tuh makan Iya, daging. Itu gizi terpenuhi. Makanya kita dukung program pemerintah. Iya. Pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi. Dengan makan gratis. Sebelum Jadi- pemerintah melakukan, kita ngasih duluan tuh. Bukan dari hewan kurban nanti ngambilnya. Kan pemerintah gak mau rugi, Bu. Mana ada pemerintah mau rugi? Berarti boleh asalkan gak sampai Idul Hijjah ya. Iya, karena itu tadi jokesnya itu malaikat itu nanti bingung. Enggak, tapi itu sungguhan. Bingung mau nyatet yang mana itu nanti. Apalagi sampai 50 sapi. Bingung ini. Dan gini Bung, katanya kamu menyebutkan hadis dari Aisyah tadi bahwa sebelum darahnya sampai ke tanah itu sampai ke Allah duluan. Seakan ini kan sangat wah di dalam beribadah. Jadi apakah orang-orang yang berkorban ini pasti masuk surga gitu Bung, dengan hadis yang kayak gitu? Kemudian enggak sholat. Tanpa sholat gitu. Tanpa zakat. misalnya. Karena misal orang-orang pembisnis ini banyak yang gak sholat memang. Iya. Sibuk. Itu bodohnya. Itu bodohnya. Menganggap hadis Nabi yang banyak kan, tidak hanya itu kan. Iya. Hadis Nabi yang sifatnya itu motivasi kemudian dipaham sebagai makna aslinya. Itu sebenarnya makna majas. Biar kamu mau berkurban itu motivasi. Bukan lantas menutupi segala apa yang Telah kamu lakukan. telah kamu lakukan gitu. Enggak bisa, itu ada timbangannya besok. Tapi mungkin gak bisa jadi efek dari kurban itu membuat hatinya terbuka. Ya. Hidayah-hidayah Tuhan. Hidayah-hidayahnya kayak gitu. terbuka. Tapi tetap wajib sholat. Kalau kamu gak sholat, kamu yang dikurban sama malaikat Israel. Mungkin cukup Bung tentang kurban. Oke. Mungkin sangat cukup, sangat luas sekali, sangat progresif sekali. Progresif sekali. Pemirsa bisa nanti Mungkin mengambil ini hikmah-hikmahnya sendiri. Kalau yang menggeser sampai akhir, di akhir saya berpesan, kurbanlah sekalipun 1 telur. Karena ada yang bener kamu. Iya, tinggal buka sendiri. Buka. Iya, Benar. oke. Mungkin itu ya yang dapat kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.